Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang berjudul Build Automation Controller with Node-RED. Pada tema kali ini kita akan bahas kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya simulasi sebuah project, itu ada sebuah pabrik candy, di mana dalam pabrik candy ini memiliki 2 tangki dan 1 silo untuk penyimpanan raw material atau bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan ada 3 jenis ya untuk pabrik candy ini, di mana dalam setiap 3 menit sekali raw material tersebut harus dimasukkan ke storage. Jadi dari gudang dipindahkan ke storage, yaitu ke tangki atau ke silo. Setelah raw material tersebut tersimpan di tangki maupun silo, lalu tak lama kemudian kita akan ambil kembali untuk digunakan sebagai bahan baku produksi candy tadi. Jadi kesimpulannya kita punya project, yaitu kita punya 2 tangki dan 1 silo, di mana di situ untuk menyimpan raw material yang ada 3 jenis itu, di mana case-nya adalah 3 menit sekali raw material tersebut harus diambil dari warehouse lalu disimpan ke tangki dan silo itu. Setelah penuh, maka kemudian produksi akan mengambil bahan baku yang tersimpan tersebut. Untuk itu kita harus menyiapkan topik-topik name-nya dulu ya, karena kita menggunakan Node-RED dan kita akan menggunakan MQTT. Berarti kita akan siapkan topik-topik yang akan digunakan pada project ini, yaitu mtank 1, 2, dan 3 itu adalah jumlah raw material yang tersimpan di dalam storage di tangki maupun di silo. mrec 1, 2, 3 adalah request yang dilakukan oleh operator yang untuk pengambilan raw material tadi dari gudang ataupun kita mengirim dari tangki ke produksi. Yang ketiga kita butuh tag on off. Jadi kalau on off itu untuk penekanan tombol permintaan eksekusi, itu ada 3 juga. Lalu up down itu untuk flag status kalau dia dari warehouse ke gudang, warehouse ke tangki atau silo, atau dari tangki ke production factory. Yang selanjutnya adalah kita punya tag temperature dan pressure. Itu adalah sebuah tag untuk mencatat, membaca suhu dan tekanan di dalam silo. Jadi ini adalah tag-tag yang kita akan siapkan pada skenario project ini. Selanjutnya layoutnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada warehouse, di sini ada raw material dikirim ke tangki A, dikirim ke tangki B, atau dikirim ke silo. Lalu nggak lama kemudian factory akan mengambilnya dari tangki A, dari tangki B, dan dari silo. Kurang lebih seperti itu. Untuk itu agenda yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah device simulator dengan menggunakan Node-RED dan H-NetLab panel sebagai MQTT brokernya. Lalu untuk itu kita di H-NetLab panelnya harus dibuat dulu ya your variable sebagai MQTT topik buat aplikasi Node-RED. Jadi kita akan buat yang ini kita akan buat di H-NetLab panel. Setelah itu kita akan buat dashboard HMI seperti ini. Jadi kita akan buat sebuah dashboard HMI di H-NetLab panel yang nilai datanya pada tiap-tiap variable tersebut berasal dari Node-RED, karena kan Node-RED adalah device simulatornya yang dikirim melalui protokol MQTT.
Setelah kita coba jalan, maka yang terakhir adalah kita akan membuat program di Node-RED agar proses penginputan di HMI yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh operator bisa dilakukan secara otomatis sesuai dengan prosedur yang tadi ditetapkan, yaitu setiap 3 menit dilakukan proses penyimpanan raw material. Nah, di sini seperti yang skenario sebelumnya bahwa ada pabrik candy punya 2 tangki dan 1 silo untuk menyimpan raw material. Raw material yang digunakan ada 3 jenis, di mana dalam setiap 3 menit harus dimasukkan ke masing-masing tangki dan silo itu. Kalau sudah terisi penuh, maka produksi berjalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu kita akan lakukan tahapannya, yaitu pertama kita akan buat device simulator menggunakan aplikasi Node-RED. Tapi sebelum kita menggunakan, maka kita harus siapkan dulu IO variable sebagai entity topic buat di Node-RED-nya. Untuk itu kita akan jalankan Hanet Live Panel ya. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah aplikasi Hanet Live Panel. Berarti kita harus buat dulu tag-tagnya. Jadi tagnya di sini kita open. Nah, ini adalah tag-tag yang kita akan gunakan untuk project tersebut. Seperti di sini disebutkan tangki ya. Jadi di sini kita buat mtank 1 2 3. Jadi kita di sini menggunakan nama request to tank. Ini mtank 1 2 3. Jadi ini adalah untuk raw material pada tangki A, dan yang mtank raw material pada tangki B. Lalu mtank 3 adalah raw material pada silo. Jadi kita buat dulu 3 variabel ini. Kemudian di sini disebutkan kita ada request, jadi request raw material. Kita siapkan juga tagnya. Di sini request to tank A, to tank B dan silo. Yaitu kemudian kita on off 1 off 2 yaitu switch ya. Berarti switch proses tank A. Kemudian yang on off 2 kita namanya ini B, tank B. Lalu end of 3-nya kita gunakan untuk silo. Switch proses untuk silo. Jadi kalau kita tekan karena ini boolean on off, maka proses berjalan sesuai dengan request yang diajukan. Up down ini untuk status atas atau bawah. Jadi pengambilannya mengirim atau fill atau out ya. Ini juga sama ya. Jadi kita ada 3. Untuk kita bikin di sini description-nya status atas atau bawah. Lalu di sini ada mDatetime, ini untuk menunjukkan CPU datetime. Terakhir adalah temperatur. Jadi kita sudah siapkan tag-tag yang dibutuhkan untuk simulasi project ini. Setelah itu kita akan buat dashboard HMI dengan menggunakan Hanet Live Panel. Oh, kita buat simulator ya. Kita akan buat simulator. Itu kita jalankan, panggil dulu Node-RED-nya. Kita akan panggil Node-RED-nya untuk melakukan eksekusi tersebut. Kita jalankan Node-RED. Kita buka webnya, yaitu di 127. Nah, ini adalah proses-proses yang
simulasi. Jadi di sini si Node-RED ini akan membaca mreg1 yang tadi udah kita buat, tank on off 1, mtank 1, dan up down tanknya. Jadi kita udah buat ini. Pertama-tama ketika dia akan ada proses di mana apakah kita lihat, kita akan mengambil konteks ini, lalu kita akan cek topic on off 1 berarti switch ya, switchnya dipindahin ke on off, terus requestnya dipindahin ke request, dan jumlah volume raw material di tangki 1 dimasukin ke sini, current data. Nah, jika switchnya dibikin on 1 dan current data, artinya jumlah material yang ada di tangki lebih kecil daripada yang diminta, contoh current datanya 0, requestnya 100, maka ini memenuhi syarat untuk eksekusi. Tapi kalau jika dia ini, maka dia min 1. Jadi data yang ada di sini dikurangin min 1 dan plus 1. Seperti itu. Konteks current data. Ya, jadi jumlah raw material ada di tangki atau silo, kalau misalnya lebih kecil daripada ini ditambahin 1, kalau lebih besar maka dikurangin 1. Berarti ini mengambil, ini menambah. Oke. Setelah itu maka kita akan tulis di mtank 1. Jadi kalau yang ini adalah sama, cuma dia nanyanya adalah apakah statusnya on, lalu permintaan yang diminta dengan isi tangki sudah sama atau belum. Kalau sudah sama, maka flagnya 0, artinya kita mematikan si switch tadi ya, on off tadi ya. Jadi kalau on off-nya hidup lalu datanya sama, maka dia akan dinolkan. Selanjutnya dia akan lagi cek status request lagi sama. Di sini kalau misalnya di jalan ya, misalnya statusnya jalan, lalu dilihat kalau misalnya datanya up down ya sudah 1, maka dia akan hidup. Sedangkan kalau dia 0 jadi 1. Jadi ini lebih kepada kalau dalam hidup, maka kalau konteks up down itu sama dengan 1, maka dia akan jadikan 0. Kalau dia 0, jadikan 1. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia mengisi atau mengambil. Nah, lebih seperti itu. Ini semua sama ya. Jadi ada 3 produk, 3 contoh untuk tangki A, tangki B, dan silo. Lalu untuk proses pembuatan daripada pressure dan temperatur, kita menggunakan random. Jadi untuk pressure dari 300 sampai 250 berarti 50 ya, di random 250 dan seterusnya. Kalau untuk temperatur juga sama, cuma dia 50 ya, karena kan temperatur lebih kecil. Nah, untuk pembacaannya kita lakukan kalau untuk pressure setiap 2 detik dilakukan proses ini, hasilnya disimpan di dalam mpressor. Jadi kita punya tag suhu dalam silo. Oke, jadi kalau untuk yang ini, yang tadi ini adalah 4 detik sekali dikirim, dibuatkan random seperti itu. Untuk itu kita coba yang randomnya seperti apa, yang lebih memudahkan. Kita akan
tag, create new tag. Sini kita akan baca pressure dan kita akan baca temperature. Nah, ini kalau kita jalankan, maka si program notepad ini akan melakukan pembacaan random. Jadi kalau yang ini tiap 2 detik, yang temperatur tiap 4 detik. Dia membuat sebuah bilangan random. Lalu hasilnya dipublish ke topik dengan nama mpressor dan satu lagi bernama temperature. Kita bisa lihat sekarang. Nah, ini hasilnya. Jadi kita bisa baca berapa pressure dan berapa temperatur. Kalau ini tiap 2 detik, yang ini 4 detik. Sekarang kita akan coba bikin jadi 1 detik sekali ya. Tinggal gampang untuk temperaturnya. Temperatur kita akan bikin 1 detik sekali. Maka kita bisa lihat di sini 9. Nah, ini adalah angka random untuk simulasi temperatur ataupun pressure yang ada di dalam silo. Oke, selanjutnya setelah kita udah berhasil membuat tag, kita juga udah membuat simulatornya, maka kita akan membuat dashboard HMI yang nilai datanya diambil dari notepad. Untuk itu kita lihat dulu layoutnya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan tank A, tank B, dan silo. Untuk mempercepat waktu saya sudah siapkan dia punya layout HMI sesuai dengan HMI yang ada. Ini ada tank A, ada tank B, silo. Seperti ini, tank A, tank B, dan silo. Maka kita jadikan ke HMI seperti ini. Lalu ada tombol untuk mengisi tank A, mengisi tank B, dan silo. Dan ini tombol request. Kita bisa lihat masing-masing ininya. Ini adalah M-Tank, ini adalah M-Tank 2, lalu ini adalah M-Tank 3. Sedangkan yang ini adalah request untuk ke tank A, yang ini request untuk ke tank B, dan ini request per material yang di silo. Nah, di sini ada gambar, kita lihat dulu gambarnya. Jadi kita gambar, nah ini menyangkut ke on off. Jadi kalau ditekan gambar ini, dia akan mereflek ke variabel on off. Ini juga sama, on off, dia nge-flag switching gitu ya. Ini juga on 3. Lalu untuk ini adalah yang tadi kita bilang bahwa ini untuk pressure, ngambilnya dari mpressor, dan yang ini untuk temperatur. Temperatur tuh bisa lihat dari sini ya. Data source-nya adalah temperatur, ngambilnya dari data temperatur. Kita bisa geser kalau dia berubah. Sekarang kita akan coba jalankan aplikasi ini seperti apa. Jadi di sini masih 0 semua karena kita coba jalankan lagi notepad-nya. Kalau belum ada notepad, dia tidak seperti ini aja. Nah, karena ada notepad, datanya sudah tampil. Pressure-nya 0, 2 detik sekali. Ini 0 per 1 menit. Mungkin kita akan bikin yang temperaturnya kita kembalikan biar jangan cepat-cepat per 4 detik sekali untuk temperatur ya. Dan yang ini untuk pressure 2 detik sekali. Dan maka kalau kita lihat sekarang, dia menjadi 4 detik sekali. Oke, dalam simulasi ini kita diminta untuk
3 menit ya, harus masukin ke raw material. Jadi kita caranya begini, kita akan request dia 300 untuk ke gudang, kita request ke gudang 300, juga ke silo 300. Maka kalau kita jalankan, maka dia akan mengisi. Proses pengisian ini berlangsung karena ini tadi ya. Jadi kalau dia statusnya ini, lihat kalau statusnya on, lalu current datanya 0, sedangkan yang diminta 300, maka dia akan menambah, sehingga dia akan nambah 1. Nah, kalau untuk yang kasus kedua adalah kalau misalnya kita bikin on tapi current datanya 300 tadi ya, yang diminta 0, maka dia dikecil, minus. Current data 300, yang diminta 0, berarti kan lebih besar ya, maka si current data dikurangin 1. Seperti ini, kita akan bikin 0, jangan 0, 150 ya, kita bikin 150, dan 150. Maka ketika kita lakukan, si Node-RED akan menjalankan eksekusi ini, -1. Lalu di sini ada cek status apakah dia punya data sudah sama atau belum. Jadi kalau dia sudah sama, yang diminta dengan yang di tangki sudah sama, maka si itunya dimatikan, tank on off ini dimatikan. Kita lagi. Kemudian untuk up down, kita bisa lihat di sini proses up down dilakukan di sini. Kalau misalnya yang diminta lebih kecil ya, ini kan 300, yang diminta cuma 0, maka dia down. Tapi kalau kebalikan, yang di data yang current data lebih kecil daripada yang diminta, maka dia up statusnya. Up dianggap 0 dan ini 1. Dan ini untuk bulannya untuk menunjukkan ini. Contohnya kalau kita lihat 150 ya, maka dia up. Kalau dia balik 0, maka dia down. Untuk itu, setelah kita berhasil melakukan yang ini, membuat dashboard, maka yang kedua adalah kita membuat proses penginputan yang dilakukan manual tadi ya, kita bisa lakukan secara otomatis dengan menggunakan proses yang ada, yaitu tiap 3 menit. Untuk itu kita delete dulu ya, deh. Kita explore dulu, kita akan delete yang ini ya, lalu kita delete, deploy, lalu kita tambah, kita export, yaitu flow automation controller import. Nah, kita bisa lihat ya, seperti ini contohnya. Untuk proses otomasi, dia menggunakan timestamp. Jadi setiap 3 menit dia akan melakukan proses ini, yaitu meminta angka 300. Lalu angka tersebut di write ke sini, mRequest. Setelah itu dia delay untuk mengaktifkan tombol on off tadi. Kita bikin 1 supaya dia aktif. Demikian juga yang kalau menambil tiap 4 detik, kita akan minta 0, lalu kita tulis ke request-nya, kita tulis. Setelah itu kita delay supaya untuk mengaktifkan si tombol tadi. Jadi nanti tombol ini diaktifkan oleh si itu tadi. Oke, kita akan deploy.
Nah, ini udah ditampil 3, 4, 5. Maka proses eksekusi tadi dilakukan setelah delay 5 detik. Jadi setelah eksekusi sini dia delay, baru kita eksekusi lagi untuk menjalankan tambahan ini. 39. Sudah selesai mati sendiri. Lalu untuk yang ke automatic empty tank, dia 4 menit. Dia bikin 0 pelotnya. Lalu kita lihat di sini nanti jadi 0. Ada di menit sudah jalan. Nah, maka dia akan jalan lagi. Jadi semua dilakukan berdasarkan waktu dengan menggunakan timestamp ini. Jadi automatic filling tank ini low, interval between time, setiap 3 menit dia akan eksekusi ini. Lalu angkanya di write ke masing-masing tangki requestnya. Setelah itu dinilai untuk supaya lalu kita bikin on ke semua tag on off. Karena dia on, berarti automatically dia akan nyala. Lalu mati. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan mengenai bagaimana kita membuat sebuah automation controller with Node-RED, di mana kita punya simulasi project, ada sebuah pabrik candy memiliki 2 tangki dan 1 silo untuk menyimpan raw material. Lalu raw material tersebut menggunakan 3 jenis bahan ya, yang mana dalam setiap 3 menit harus dimasukkan ke dalam masing-masing storage. Untuk itu kita menggunakan konsep ini, automatic filling at 3 menit. Kita bikin request 30 ya, lalu data 300 ini kita store ke tag mrec dan mrec 2, mrec 3. Setelah kita store datanya, maka kita delay untuk 5 detik sebelum dilakukan eksekusi, tekan tombol on off. Dan demikian juga untuk proses pengosongan ini sudah nongol lagi. Pengosongan itu dilakukan dengan cara per 4 menit sekali. Lalu si ini write kosong ya, lalu masukin ke request, kemudian dia delay 5 detik untuk kemudian dieksekusi on ke masing-masing ini, sehingga kita bisa lihat hasilnya dia otomatis tanpa ada peran manusia, semua ditentukan oleh Node-RED. Jadi setelah raw material tersimpan, maka diambil kembali untuk digunakan bahan baku, dan ini juga dilakukan secara otomatis oleh Node-RED berdasarkan yang ini timestamp. Kalau udah 4 menit baru dikirim. Kita bisa lihat. Nah, itu dia otomatis ya, bikin 0, 4, 5 ya. Demikian yang bisa saya berikan mengenai bagaimana kita membuat sebuah cache seperti ini melalui Node-RED. Yang penting tadi di sini timestamp dan di sini, sehingga kita bisa lihat prosesnya seperti ini. Ya, demikian yang saya bisa sajikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.